Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Sunita Rahayu, Rusdiansyah Putra, Akma Rizky, Sabrina Difatia, dan Ika Yulanda. Di sini kami mempresentasikan tentang perilaku organisasi dan model-model perilaku organisasi. Baik, tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi. Kita lanjut, perusahaan. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang ilmu mengenai bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku-perilaku tersebut dapat merupakan perilaku individu dan kelompok. Sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi haruslah berkualitas agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga organisasi dapat bertahan dan bersaing dengan organisasi lainnya. Kita lanjut. Pembahasan perilaku organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerja yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli perilaku organisasi, menurut Indrio Gito Sudarmo dan Nyoman Sudita tahun 1997 adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Yang kedua itu menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1996 mendefinisikan perilaku organisasi secara bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip dan berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi yang secara keseluruhan menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap misi dan sasaran serta strategis organisasi. Yang ketiga itu menurut Stephen P. Robbins tahun 2001, perilaku organisasi adalah bidang yang menyelidiki pengaruh dan timbulnya oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. 1. Peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan mengubah masukan menjadi pengeluaran dengan biaya yang paling rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produktivitas berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi. 2. Pengurangan kemungkiran. Kemungkiran adalah tindakan tidak melakukan kerja tanpa alasan. Tingkat kemungkiran yang tidak dapat berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi organisasi. 3. Penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Ketika ada seorang karyawan yang meninggalkan perusahaan atau resign dan ada orang yang lain menggantikannya, itulah yang disebut dengan turnover. Peningkatan kepuasan. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyak bayaran dan terima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima. Karyawan dikatakan merasa puas bila perbedaan bernilai positif secara perhitungan sistematis. Selanjutnya adalah pendekatan studi perilaku organisasi. Taylor dan Max Weber. Pendekatan tradisional memberikan kontribusi dalam studi manajemen, antara lain telah mengenalkan teori-teori rasional yang sebelumnya belum ada, memusatkan perhatian pada peningkatan produktivitas dan kualitas, menyediakan mekanisme administratif yang sesuai bagi organisasi, penerapan pembagian kerja, meletakkan landasan mengenai efisiensi metode kerja dan organisasi, mengembangkan prinsip-prinsip yang umum dan manajemen. Dan selanjutnya adalah pendekatan hubungan kerja kemanusiaan. Secara eksplisit, pendekatan ini pertama kali mengenalkan peranan dan pentingnya hubungan interpersonal dalam perilaku kelompok. Secara kritis, menguji
menguji kembali hubungan antara gaji dan motivasi. Mempertanyakan anggapan bahwa masyarakat merupakan kelompok individu yang berusaha untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan personalnya. Menunjukkan bagaimana sistem teknis dan sistem sosial paling berhubungan. Menunjukkan hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas manajemen organisasi. Selanjutnya, pendekatan perilaku organisasi. Way of thinking, tingkat analisis pada level individu, kelompok, dan organisasi. Interdisciplinary field, memanfaatkan berbagai disiplin, model teori, dan metode interdisiplin yang ada. Humanistic orientation, manusia dengan segala sikap, perilaku, persepsi, kapasitas, perasaan, dan tujuan merupakan nilai utama. Performance oriented, selalu mengarah pada kinerja. External environment, lingkungan eksternal, mempunyai pengaruh terhadap perilaku organisasi. Metode ilmiah, scientific method. Application of action, memusatkan perhatian untuk menjawab berbagai permasalahan muncul dalam konteks manajemen organisasi. Sekian dan terima kasih. Lingkup perilaku organisasi. Untuk mempelajari perilaku manusia dalam organisasi bisa melalui 3 tingkatan analisis berikut. Yang A, tingkatan individu, yaitu karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Yang B, tingkatan kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinan. Yang C, tingkatan organisasi, yaitu faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Tantangan dan peluang perilaku organisasi. Yang A, merespon tekanan ekonomi. B, merespon globalisasi. C, meningkatkan penugasan ke luar negeri. Yang D, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. E, meningkatkan keterampilan masyarakat. F, bekerja dalam organisasi jaringan. G, menciptakan lingkungan kerja yang positif. H, meningkatkan perilaku etis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengendalian dan pengaruh perilaku organisasi. Berkenaan dengan konsepsi mengenai besar kecilnya pengendalian dalam suatu organisasi. Pendapat tersebut cenderung untuk secara pasti menghasilkan porsinya pada jumlah tertentu. Sebagai konsekuensi lanjutannya adalah bila kelompok tertentu berusaha meningkatkan kuantitas pengendalian sampai melebihi apa yang biasanya, maka kelompok lainnya akan dan harus mengurangi bagiannya. Atau secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa bila staf peningkatan pengendalian, manajer dan sebaliknya harus mengurangi. Selanjutnya itu ada model-model perilaku organisasi. Yang pertama ada model autokratik, yang kedua ada model kustodial, yang ketiga ada model suportif, dan yang terakhir yaitu ada model kolegial. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan perilaku organisasi adalah suatu studi tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut dapat memengaruhi kinerja organisasi dengan bahan kerja. Dengan bahan kajiannya adalah sikap manusia terhadap pekerjaan, tekan, imbalan, kerjasama, dan yang lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku organisasi antara lain peningkatan produktivitas, pengurangan pemangkiran, penurunan turnover, dan peningkatan kepuasan. Berbagai tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi meliputi respon terhadap tekanan ekonomi, respon terhadap globalisasi, meningkatnya penugasan ke luar negeri, bahkan dengan orang-orang dari budaya berbeda, meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dalam organisasi jaringan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan perilaku etis. Pengendalian dalam organisasi itu diperlukan. Sayangnya banyak yang salah menafsirkan makna pengendalian itu.